Selamat datang di Ainova Channel. Hari ini kita akan bahas usaha yang bisa eksis dan maju di tahun 2025 dan seterusnya. Seru kan? Pasti banyak dari kalian yang mikir, zaman sekarang, usaha apa sih yang bisa bertahan lama? Kayak zaman dulu, siapa yang nyangka wartel bisa punah kan? Sekarang, cari wartel susah banget. Ada pandangan pesimistis bahwa tidak ada usaha yang bisa bertahan lama di masa depan. Namun, mari kita analisis lebih dalam. Nah, sama kayak bisnis, kuncinya ada di adaptasi dan inovasi. Di video kali ini, kita akan bahas tuntas peluang dan tantangan usaha di masa depan. Oke, gak bisa dipungkiri, perkembangan teknologi itu kayak kereta ekspres, cepet banget. Dulu handphone segede batu bata, sekarang tipis dan canggih. Kemajuan di bidang AI, blockchain dan otomatisasi itu kayak tsunami yang bisa bikin banyak model bisnis jadi usang dalam sekejap mata. Contoh gampangnya gini, dulu orang masih ngandelin taksi konvensional. Tapi semenjak ada aplikasi ride hailing, semua jadi berubah. Nah, perusahaan taksi konvensional yang gak adaptasi ya pasti ketinggalan. Makanya, penting banget buat pebisnis kayak kita-kita ini, buat melek teknologi. Intinya, di era digital ini, adaptasi adalah kunci. Kita harus bisa memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efisiensi, kualitas produk, dan layanan pelanggan. Dulu, dapetin informasi itu susah banget. Sekarang, cukup scroll media sosial, semua informasi ada di ujung jari. Nah, perubahan ini juga ngaruh ke pola konsumsi. Konsumen zaman now itu pengennya serba instan, gak mau ribet, dan yang paling penting, pengalaman yang personal. Sama kayak bisnis, kalau layanan kita biasa aja, gak spesial, ya siap-siap dilupain konsumen. Loyalitas? Itu jadi barang langka guys. Makanya, penting banget buat kita ngasih sesuatu yang beda, yang bikin konsumen merasa spesial, dan yang pasti, sesuai sama kebutuhan mereka. Mulai dari produk yang inovatif, layanan pelanggan yang ramah dan responsif, sampai promosi yang menarik dan tepat sasaran. Ingat, konsumen adalah raja, dan tugas kita adalah melayani mereka sebaik mungkin. Dulu, punya usaha itu kayak punya kolam renang pribadi, nyaman, gak ada saingan. Sekarang, lebih mirip berenang di lautan lepas. Banyak hiu yang siap menerkam. Globalisasi bikin persaingan bisnis semakin ketat. Gak cuma dari pemain lokal, tapi juga dari luar negeri. Bayangin, dulu kita cuma mikirin gimana caranya menang dari kompetitor di kota kita. Sekarang, kita harus siap berhadapan dengan perusahaan raksasa dari berbagai belahan dunia. Justru, disinilah kita ditantang untuk lebih kreatif, inovatif, dan cerdas dalam menjalankan bisnis. Jadi, jangan takut bersaing guys. Terus asah kemampuan, perkuat tim, dan berikan yang terbaik untuk bisnis kalian. Guys, pernah nggak sih kalian lagi asik-asik main layangan? Tiba-tiba layangannya nyangkut di pohon. Nah, peraturan dan kebijakan pemerintah itu kadang kayak pohon itu, bisa bikin usaha kita tersendat, bahkan jatuh bebas. Setiap negara pasti punya aturan main sendiri buat dunia bisnis. Mulai dari pajak, perizinan, sampai perlindungan konsumen. Nah, kalau kita nggak update sama peraturan terbaru, bisa-bisa bisnis kita kena sanksi, atau bahkan dipaksa tutup. Serem kan? Tapi tenang, guys, gak usah panik. Peraturan dan kebijakan itu sebenarnya dibuat buat menciptakan iklim bisnis yang sehat dan adil. Caranya, kita harus aktif mencari informasi terbaru tentang peraturan dan kebijakan yang berlaku. Kita bisa bergabung dengan asosiasi pengusaha, mengikuti seminar, atau konsultasi dengan konsultan bisnis. Dengan begitu, bisnis kita bisa berjalan lancar dan terhindar dari masalah hukum. Guys, dunia ekonomi itu kayak roller coaster, kadang naik, kadang turun. Nah, ketidakstabilan ekonomi dan krisis global itu ibarat turunan tajam yang bisa bikin perut mulas, bahkan sampai muntah. Akibatnya, nilai tukar rupiah melemah, harga-harga barang naik, dan daya beli masyarakat menurun. Kalau udah gini, bisa-bisa bisnis kita ikut kena imbasnya. Contoh gampangnya gini, waktu pandemi COVID-19 melanda, banyak bisnis yang gulung tikar karena nggak kuat menahan gejolak ekonomi. Tapi tenang guys, gak usah putus asa. Meskipun ketidakstabilan ekonomi dan krisis global itu sesuatu yang gak bisa kita prediksi dan kendalikan sepenuhnya, kita tetap bisa mengantisipasinya. Caranya, pertama, kita harus punya manajemen keuangan yang baik. Kedua, kita harus fleksibel dan inovatif dalam menjalankan bisnis. Guys, pernah nonton film tentang makhluk hidup yang bisa beradaptasi dengan lingkungan ekstrem?
kayak bunglon yang bisa mengubah warna kulitnya, atau unta yang bisa bertahan hidup di gurun pasir yang gersang. Nah, di dunia bisnis juga gitu loh. Perusahaan yang mampu berinovasi dan beradaptasi dengan tren teknologi, serta kebutuhan pasar, itu ibarat makhluk hidup yang tangguh. Mereka bisa bertahan dan berkembang, meskipun menghadapi berbagai tantangan. Contohnya kayak Apple, Microsoft, dan Google. Mereka itu kayak raja di dunia teknologi, terus berinovasi dan menciptakan produk-produk baru yang disukai masyarakat. Nah, gimana caranya biar bisnis kita bisa seadaptif mereka? Pertama, kita harus peka terhadap perubahan yang terjadi di sekitar kita, mulai dari perkembangan teknologi, tren pasar, sampai perilaku konsumen. Kedua, kita harus berani keluar dari zona nyaman. Ingat, dunia bisnis itu dinamis, terus berubah-ubah. Guys, sehebat-hebatnya teknologi berkembang, manusia tetap butuh makan, minum, tempat tinggal, kesehatan, dan pendidikan kan? Nah, usaha di bidang-bidang ini, itu kayak ladang emas yang tak pernah mati. Bayangin, setiap hari ada ribuan, bahkan jutaan orang yang butuh makan. Artinya, peluang bisnis di bidang kuliner itu selalu terbuka lebar. Mulai dari warung makan sederhana, sampai restoran mewah, semua punya pangsa pasar masing-masing. Begitu juga dengan bidang kesehatan. Seiring bertambahnya usia, manusia pasti mengalami penurunan kondisi kesehatan. Ini membuka peluang bisnis di bidang rumah sakit, klinik, apotek, dan produk-produk kesehatan. Intinya, selama manusia masih hidup, kebutuhan dasar itu gak akan pernah mati. Guys, pernah nggak sih kalian beli sesuatu karena direkomendasiin sama temen atau idola kalian? Nah, itulah kekuatan dari sebuah komunitas dan kepercayaan. Di dunia bisnis, merek yang memiliki hubungan erat dengan komunitas atau pelanggan loyal, itu ibarat punya benteng pertahanan yang kuat. Mereka lebih tahan terhadap perubahan pasar dan kompetisi yang semakin ketat. Contohnya kayak Tesla, mobil listrik buatan Elon Musk yang punya banyak banget fans fanatik. Mereka nggak cuma beli produknya, tapi juga aktif mempromosikan dan mempertahankan merek Tesla di berbagai platform media sosial. Keren kan? Nah, gimana caranya biar bisnis kita bisa punya komunitas yang solid dan pelanggan yang loyal? Pertama, kita harus membangun koneksi emosional dengan mereka. Caranya bisa dengan menciptakan konten yang relevan dan bermanfaat, mengadakan event yang menarik, atau memberikan penawaran eksklusif buat member komunitas. Kedua, kita harus menjaga kepercayaan yang telah diberikan oleh pelanggan. Guys, masih ingat gak sih waktu dulu internet masih jadi barang langka? Sekarang, hampir semua aspek kehidupan kita terkoneksi dengan internet. Nah, perkembangan teknologi ini membuka peluang bisnis baru yang sebelumnya nggak pernah terbayangkan. Salah satunya adalah bisnis berbasis Web3, Metaverse, dan ekonomi kreator. Di dunia Metaverse, kita bisa memiliki aset digital, berinteraksi dengan orang lain, bahkan menjalankan bisnis secara virtual. Selain itu, ada juga sektor AI as a Service, AIaaS, yang memungkinkan usaha untuk lebih fleksibel dan efisien dalam operasionalnya. Nah, buat kalian yang berjiwa muda dan suka dengan tantangan, coba deh jelajahi peluang bisnis di era digital ini. Ingat, di era digital ini, batas imajinasi adalah satu-satunya batasan kita. Oke guys, itu tadi beberapa peluang dan tantangan bisnis di masa depan. Gimana? Masih optimis bisnis kalian bisa bertahan dan berkembang? Gue sih yakin, meskipun tantangannya semakin besar, tapi peluangnya juga semakin banyak. Kuncinya adalah seberapa cepat kita bisa beradaptasi dengan perubahan. Kalau kita stuck di zona nyaman dan gak mau berubah, ya siap-siap aja ketinggalan zaman. Ingat, bisnis yang fleksibel, berbasis inovasi, dan mampu memenuhi kebutuhan pasar dengan pendekatan yang baru, itu kayak kucing, punya banyak nyawa. Jadi, jangan takut menghadapi masa depan guys. Teruslah belajar, berinovasi, dan beradaptasi. Jadi, meskipun ada pandangan pesimistis, masih banyak peluang bagi bisnis yang bisa berevolusi dengan zaman. Yang penting, kita harus jeli melihat peluang, berani mengambil risiko, dan pantang menyerah. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe Ainova Channel untuk konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.